Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala muallif as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengaji Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasol tentang syarat menjadi makmum. Faslun syurutul qudwati ahada asyara alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadithin aw ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wala yakuna ma'muman wala umiyan wala yataqaddama alaihi fil mauqifi wa ayya'lama tiqolati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidin au fi thalathi mi'ati dhira'in taqriban wa ayyanwiyal qudwati au jama'ati wa ayyatawaffaqa nadmu sholatihima wa alla yukhalifahu fi sannati fahishatil mukhalifati wa ayyutabi'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul qudwati, syarat-syarat mengikuti imam. Ahada asyara ialah 11. Alla ya'lama, dan harus mengetahui butlana sholati, batalnya sholat imamihi, imamnya, bihadatsin, karena hadas, awairihi, atau lainnya, wa alla ya'taqida, dan harus yakin, wujuba, secara wajib, qadaiha, mengulang, alaihi, atasnya, wa alla yakuna, dan harus ada, makmuman, siapa makmum, wala umiyan, dan tidak ummi, wa alla yataqaddama, dan harus tidak mendahului, alaihi, atasnya makmum, fil mauqifi, di dalam tempat. Wa ayya'lama, dan harus
mengetahui. Intiqalatin, perpindahan gerakan imamihi, imamnya. Wa yajtami'a, dan harus berkumpul fi masjidin, di dalam masjid, au fi thalathi mi'atin diro'in, atau dalam 300 diro' takriban, paling dekat. Wa yanwiya, dan harus berniat al-qudwa, menjadi makmum, au jama'ata, atau jamaah, berjamaah. Wa ayyatawafaqo, dan harus bersesuaian. Nadmu sholatihima, urutan sholat keduanya. Wala yukhalifahu, dan harus tidak berselisih. Fi sanati fahishatil mukhalafati, fi sunnati, dalam sunnah, fahishatil mukhalafati, fahisyah perselisihan. Wa yutabi'ahu, dan harus mengikuti imam. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat qudwah. Syarat-syarat qudwah itu ada 11. Yang pertama adalah makmum tidak menyangka dengan sangkaan kuat bahwa sholat imamnya dihukumi batal sebab hadas atau lainnya. Oleh karena itu tidak sah bermakmum kepada imam yang sholatnya disangka batal, seperti musolli yang bermadhab Syafi'i bermakmum kepada imam yang bermadhab Hanafi yang menyentuh farjinya, apalagi dengan sengaja, maka hukum bermakmumnya Syafi'i tersebut dihukumi tidak sah karena melihat sisi sangkaan Syafi'i yang menganggap batalnya wudhu sebab menyentuh farji, bukan melihat sisi sangkaan Hanafi yang sebagai imam dan yang menganggap kalau menyentuh farji tidak membatalkan wudhu. Ada 2 mujtahid, yaitu mujtahid A dan B, yang saling berbeda pilihan tentang 2 wadah air, yang mana wadah pertama berisi air suci, sedangkan wadah kedua berisi air mutanajis. Kemudian masing-masing 2 mujtahid berwudu atau mandi atau mensucikan wadah atau mencuci baju dengan masing-masing air di wadah yang dipilih. Maka dari itu mujtahid A tidak boleh bermakmum kepada mujtahid B sebab masing-masing dari mereka berdua menyangka kenajisan wadah temannya. Adapun apabila wadah air suci lebih dari 1, misalnya wadah air suci ada 2, yaitu wadah A dan B, dan wadah air mutanajis ada 1, yaitu wadah C, dan jumlah mujtahid juga banyak, misal 3, yaitu mujtahid 1, 2, dan 3. Kemudian masing-masing dari mereka bersuci dengan air yang disangka suci
yang berdasarkan ijtihad mereka. Lalu masing-masing dari mereka menjadi imam sholat, maka saling bermakmum kepadanya dihukumi sah dan wajib mengulangi sholat yang dilakukan di belakang imam yang sholatnya diyakini batal, yaitu imam yang kedua dari dua imam. Kemudian yang kedua, yaitu makmum tidak meyakini kalau sholat yang sedang dilakukan imam bukanlah sholat yang wajib imam qadha. Suwaifi berkata bahwa yang dimaksud dengan meyakini di sini adalah sangkaan kuat, bukan keyakinan yang sebagaimana diistilahkan oleh ulama usul, yaitu kemantapan yang sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu demikian syaratnya, maka tidak sah bermakmum kepada imam yang sholatnya wajib diulangi. Misalnya imam adalah mutayamim atau orang yang bertayamum dengan debu sebab cuaca dingin yang tidak memungkinkan baginya menggunakan air dalam bersuci, atau imam adalah orang mukim yang bertayamum dengan debu di tempat yang pada umumnya masih besar kemungkinannya mendapati air, atau imam adalah faqid tuhuraini, orang yang tidak mendapat dua alat suci yaitu air dan debu. Karena salat imam semacam ini tidak dianggap sah menurut syariat. Dihukumi sah bermakmum kepada imam perempuan yang mustahadhah ghairu mutayyirah atau imam mutayammim yang tidak wajib mengulangi sholatnya, atau imam yang berwudu dengan mengusap muzah, atau imam yang sholat dengan tidur miring dan berbaring meskipun ia melakukan rukun-rukun sholat dengan cara berisyarat, atau imam yang masih sobi atau bocah meskipun semua imam-imam ini adalah seorang budak, atau imam yang beseran, atau imam yang mustajmir yang beristinja dengan batu atau peper. Adapun imam perempuan yang mustahadhah mutahayyirah, maka makmum tidak sah bermakmum kepadanya meskipun makmum tersebut juga perempuan yang mustahadhah mutahayyirah, karena perempuan seperti ini wajib mengulangi sholatnya. Yang selanjutnya yang nomor 3, yaitu imam bukanlah musolli yang tengah menjadi makmum. Maksudnya ia sedang bermakmum kepada imam lain. Oleh karena itu musolli tidak sah bermakmum kepada imam yang menjadi makmum, karena makmum pada dasarnya mengikuti orang lain atau mengikuti imam, yang hukum lupanya musolli sama dengan hukum lupanya makmum. Sedangkan yang namanya imam seharusnya istiqlal atau merdeka atau menyendiri dan menanggung kelalaian makmumnya, sehingga antara iqtidak atau bermakmum tidak dapat dikombinasikan dengan istiqlal. Sebagaimana musolli tidak sah bermakmum kepada imam yang juga menyandang status makmum, musolli tidak sah bermakmum kepada imam yang masih diragukan status kemakmumannya. Misalnya ada dua laki-laki yang sedang sholat, kemudian musolli ragu dan bingung manakah di antara keduanya yang menjadi imam. Jadi musolli tidak sah bermakmum kepada salah satu dari kedua laki-laki tersebut sebelum ia berijtihad terlebih dahulu. Apabila musolli berijtihad untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi imam dari dua laki-laki tersebut, kemudian ijtihadnya menghasilkan kesimpulan bahwa si A adalah orang yang faqih atau yang bertayamum dalam bersuci, sedangkan si B bukan demikian, maka dihukumi sah jika musolli bermakmum kepada si A. Akan tetapi apabila ternyata si A adalah yang menjadi makmum, maka musolli wajib mengulangi sholatnya. Sebaliknya, jika ternyata si A yang menjadi imam, maka musolli tidak wajib mengulangi sholatnya. Kemudian yang nomor 4 adalah imam tidak ummi. Jadi musolli tidak sah bermakmum kepada imam yang ummi. Baik imam ummi tersebut dimungkinkan belajar terlebih dahulu atau tidak yang sekiranya ia telah mengerahkan kemampuannya untuk belajar terlebih dahulu, tapi Allah belum memberinya pemahaman. Serta baik imam ummi
tersebut diketahui keadaan umminya atau tidak. Alasan tidak sah bermakmum kepada imam ummi adalah karena pada dasarnya dengan bacaan keras imam menanggung bacaan makmum masbuk. Sedangkan ketika imam sendiri tidak bagus dalam bacaan, maka ia tidak layak dan berhak menanggung. Begitu juga musholli yang mampu membaca 7 ayat Al-Quran yang sebagai ganti dari Fatihah tidak sah bermakmum kepada imam yang hanya mampu berzikir karena perbedaan antara keduanya. Adapun apabila makmum ummi bermakmum kepada imam ummi yang masing-masing dari keduanya tidak mampu mengucapkan huruf yang sama dan di tempat yang sama, maka hukum bermakmum kepadanya ini dihukumi sah karena adanya persamaan antar keduanya dan kecocokan huruf yang tidak mampu dibaca. Misalnya makmum dan imam tidak mampu membaca huruf ro dalam lafaz syiroto, lalu makmum mengganti huruf ro tersebut menjadi ghin dan imam menggantinya menjadi lam atau sebaliknya. Kemudian yang nomor 5 adalah makmum tidak mendahului posisi imam. Maksudnya, posisi makmum tidak lebih maju secara yakin daripada posisi imam. Apabila makmum berdiri dengan bertumpu pada kedua tumitnya, kemudian salah satu tumitnya lebih maju daripada posisi imam, maka tidak apa-apa sebagaimana ketika makmum bertumpu pada satu tumit yang lebih belakang daripada posisi imam, bukan bertumpu pada satu tumit lagi yang lebih maju daripada posisi imam. Patokan posisi bagi musholli yang berdiri adalah dengan kedua tumit, yaitu bagian belakang kedua telapak kaki, meskipun jari-jari kaki lebih maju daripada kedua tumit imam, dengan catatan selama makmum tidak bertumpu dengan jari-jari kakinya. Bahasa Jawanya adalah jinjit. Patokan posisi bagi musholli yang duduk adalah dengan kedua pantat. Patokan posisi bagi musholli yang tidur miring adalah dengan lambung. Patokan posisi bagi musholli yang berbaring adalah dengan kepala jika memang ia bertumpu dengannya. Jika tidak bertumpu dengannya, maka patokan posisinya adalah dengan bagian tubuh yang digunakan bertumpu, seperti punggung dan sebagainya. Patokan posisi bagi musholli yang terpotong kakinya adalah dengan sesuatu yang ia gunakan bertumpu, seperti kedua kaki atau tongkat yang digunakan bertumpu. Patokan posisi bagi musholli yang disalib adalah dengan pinggang, jika memang yang disalib hanya makmum bukan imam. Patokan posisi bagi musholli yang digantung dengan tali adalah dengan pundak, jika memang yang digantung hanya makmum bukan imam. Adapun apabila yang disalib atau yang digantung adalah imam dan makmum atau hanya imam saja, maka tidak sah bermakmum kepada imam tersebut karena ia berkewajiban mengulangi sholat. Apabila makmum mendahului posisi imam seperti yang telah disebutkan patokannya, maka sholat makmum menjadi batal, kecuali dalam sholat syiddah khauf atau sholat yang dilakukan dalam keadaan mengkhawatirkan seperti saat perang dan lain-lain. Apabila makmum ragu apakah ia mendahului posisi imam atau tidak, misalnya karena mereka sholat di tempat gelap, maka sholat makmum sah secara mutlak. Artinya baik makmum tersebut datang dari arah depan imam atau dari belakangnya, karena menurut asalnya tidak ada perkara yang merusak sholat. Berbeda dengan sebagian ulama yang merinci masalah ini, artinya apabila makmum yang datang dari arah belakang imam, maka sholatnya sah, dan apabila ia datang dari arah depan, maka sholatnya tidak sah karena menurut asalnya makmum tersebut mendahului posisi imam. Apabila posisi makmum sejajar dengan posisi imam, maka hukum bermakmum tetap dihukumi sah, tetapi dimakruhkan dan menyebabkan menghilangnya fadilah
jamaah. Oleh karena itu makmum disunahkan lebih ke belakang daripada imam seukuran 3 dhira' dan sekurangnya karena bersikap adab dan ittiba. Apabila makmum berposisi di belakang imam sejarak lebih dari 3 dhira', maka dapat menghilangkan fadilahnya jamaah. Apabila makmum laki-laki hanya 1, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dan lebih ke belakang sedikit untuk memperlihatkan bahwa tingkatan imam itu lebih tinggi daripada tingkatan makmum. Kemudian apabila ada makmum laki-laki kedua baru datang, maka ia disunahkan berdiri di sebelah kiri imam jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka ia berdiri tepat di belakang imam. Setelah makmum kedua bertakbiratul ihram, maka ketika makmum pertama berada di sebelah kanan dan makmum kedua di sebelah kiri, maka imam maju atau makmum pertama dan kedua mundur. Ketika makmum pertama berada di sebelah kanan dan makmum kedua di belakang imam, maka makmum pertama yang berada di sebelah kanan imam mundur pada saat ia berdiri, bukan pada saat selainnya, dan ini merupakan sikap yang lebih utama. Lalu apabila makmum kedua berdiri di sebelah kiri imam, maka imam memegang kepala makmum kedua dan meluruskan dengan makmum pertama yang berada di sebelah kanan imam. Sama halnya ketika salah satu dari makmum pertama atau kedua melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesunahan, maka disunahkan bagi imam menuntun makmumnya itu melakukan kesunahan dengan cara memberikan perintah dengan gerakan tangannya atau selainnya, jika memang percaya kalau makmum tersebut akan mengikuti perintahnya. Begitu juga makmum disunahkan menuntun dengan tangan atau selainnya kepada imam yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesunahan. Ini merupakan pengecualian dari kemakruhan bergerak sedikit. Baik yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesunahan itu adalah orang bodoh atau kurang. Yang selanjutnya yang nomor 6 adalah makmum mengetahui atau menyangka pergerakan-pergerakan imam agar ia bisa mengikutinya. Bentuk mengetahui atau menyangka tersebut dapat dihasilkan dengan misalnya makmum melihat imam secara langsung, atau makmum melihat pergerakan sebagian shaf, atau makmum mendengar suara imam, atau makmum mendengar suara mubaligh imam, baik mubaligh tersebut sedang ikut sholat atau tidak. Meskipun mubaligh tersebut adalah sobi atau anak kecil atau orang fasik, sekiranya hati makmum membenarkan mubaligh tersebut sebagaimana disebutkan dalam pendapat yang muktamad. Bentuk mengetahui atau menyangka pergerakan-pergerakan imam dapat dihasilkan dengan sekiranya makmum diberi instruksi oleh orang lain. Apabila makmum tidak mengetahui pergerakan-pergerakan imam, maka dirinci sebagai berikut. Yang pertama, apabila imam telah melakukan 2 rukun fi'li atau perbuatan sebelum makmum mengetahui pergerakan-pergerakannya, misal imam telah ruku, i'tidal, dan turun untuk melakukan sujud, sedangkan sampai sini makmum sendiri belum mengetahui pergerakan-pergerakannya, maka sholat makmum dihukumi batal. Yang kedua, sebaliknya, apabila imam belum melakukan 2 rukun fi'li sebelum makmum mengetahui pergerakan-pergerakan, misalnya imam telah ruku, i'tidal, kemudian makmum mengetahui pergerakan-pergerakan imam, lalu imam turun hendak melakukan sujud, maka sholat makmum tidak dihukumi batal. Yang ketujuh adalah imam dan makmum itu harus berkumpul dalam satu masjid. Perkumpulan antara keduanya disyaratkan sekiranya makmum bisa mendatangi imam meskipun dengan cara mendesak-desak atau beralih dari arah kiblat dan membelakanginya.
Gambaran perkumpulan seperti ini tidak masalah jika jamaah dilakukan di dalam masjid, meskipun jarak antara makmum dan imam itu jauh dan terhalang oleh bangunan-bangunan yang masih tembus ke masjid. Apabila bangunan-bangunan yang menghalangi itu memiliki pintu-pintu yang menutupi jalan tembus ke arah masjid, dan pintu-pintu tersebut dikunci, sekiranya memang dari awal pembangunan pintu-pintu tersebut tidak dipaku, meskipun di waktu berikutnya dipaku, maka tidak apa-apa sebagaimana dinyatakan oleh pendapat muktamad. Apabila makmum berada di atas dakah, yaitu bangunan yang alasnya datar yang biasa digunakan untuk duduk-duduk, sedangkan tangga dari dakah tersebut telah dihilangkan, maka tidak apa-apa karena semua tangga itu pada dasarnya dibangun untuk tempat sholat, sehingga orang-orang berkumpul di dakah untuk mendirikan jamaah dan menegakkan syiar jamaah. Apabila antara makmum dan masjid terhalang oleh bangunan-bangunan buntu, maka tidak sah jamaahnya, meskipun makmum masih bisa melihat pergerakan-pergerakan imam dari bangunan-bangunan buntu tersebut. Dengan demikian, apabila imam di masjid, sedangkan makmum di bangunan lain yang berjendela, maka jamaahnya tidak sah. Begitu juga apabila imam berada di masjid, sedangkan makmum berada di bangunan yang pintunya ditutup dan dipaku dari awal pembangunan, atau makmum berada di dakah yang tangga-tangganya dihilangkan dari awal pembangunan, maka jamaahnya tidak sah karena bentuk perkumpulan antar imam dan makmum tersebut tidak bisa disebut sebagai bentuk perkumpulan dalam satu masjid. Beberapa masjid yang saling bersambungan dan saling tembus, sekiranya jika masjid satu dibuka maka bisa menuju ke masjid berikutnya, dan berikutnya maka dihukumi seperti satu masjid secara utuh, meskipun masing-masing masjid memiliki imam dan jamaah sholat sendiri-sendiri. Apabila sebagian masjid letaknya lebih tinggi daripada masjid berikutnya, misal masjid A berada di loteng atau di menara, sedangkan masjid B berada di bawah tanah, maka jika imam berada di masjid A sedangkan makmum berada di masjid B, maka jamaahnya tetap sah karena semua masjid tersebut dibangun untuk sholat, akan tetapi dimakruhkan keberadaannya makmum lebih tinggi daripada imam, atau sebaliknya sekiranya mereka masih bisa berdiri di tempat datar, kecuali apabila ada hajat seperti menjadi mubalik, maka tidak dimakruhkan. Perkumpulan antara imam dan makmum dalam mendirikan jamaah di masjid atau tidak di masjid atau di luar masjid mengandung 4 kemungkinan, yaitu pertama, imam dan makmum sama-sama berada di tempat terbuka. Kedua, imam dan makmum sama-sama di suatu bangunan tertentu. Ketiga, imam berada di tempat terbuka dan makmum berada di bangunan. Keempat, imam berada di bangunan dan makmum berada di tempat terbuka. Selanjutnya yaitu nomor 8, yaitu makmum berniat untuk qudwah. Seperti ia berkata, aku sholat muqtadiyan atau seraya bermakmum. Atau jamaah seperti ia berkata, aku sholat jamaatan secara berjamaah. Meskipun niat berjamaah juga bisa dilakukan bagi imam atau iktimam. Seperti ia berkata, aku sholat bermuktaman secara menjadi makmum, atau makmumiyah seperti ia berkata, aku sholat makmuman. Kemudian yang nomor 9 adalah kecocokan antara rangkaian sholat imam dan rangkaian sholat makmum dari segi perbuatan-perbuatan sholat yang dohir, meskipun sholat yang dilakukan imam dan makmum berbeda rokaat. Oleh karena itu, makmum tidak sah bermakmum kepada imam yang mana antara sholat makmum dan imam terdapat perbedaan dari segi rangkaian sholat, seperti makmum yang sholat fardu bermakmum kepada imam yang sholat gerhana, atau sebaliknya karena sulitnya mutabaah, makmum mengikuti imam. Apabila antara sholat imam dan makmum terdapat perbedaan dari segi niat, maka tidak apa-apa karena tidak adanya mukhalafah yang parah, sehingga apabila makmum yang sholat fardu bermakmum kepada imam yang sholat sunnah, atau apabila makmum yang sholat ada bermakmum kepada imam yang sholat qadha, atau apabila makmum yang sholat
lama, misal zuhur bermakmum kepada imam yang sholat pendek, misal subuh, atau sebaliknya, maka tetap dihukumi sah dan dimakruhkan, tetapi fadilah jamaah tetap diperoleh. Kemudian selanjutnya yang nomor 10, yaitu makmum tidak mukhalafah atau berbeda dari imam. Maksudnya berbeda dengan bentuk mukhalafah yang parah seperti mukhalafah dalam sujud tilawah. Jadi makmum wajib muwafaqah atau menyesuaikan dengan imam dalam sujud tilawah dari segi melakukan dan meninggalkan. Dan seperti mukhalafah dalam sujud sahwi. Jadi makmum wajib muwafaqah dengan imam dalam sujud sahwi dari segi melakukan bukan meninggalkan. Bahkan makmum disunahkan bersujud sahwi sendiri ketika imam meninggalkannya, dan seperti mukhalafah dalam tasyahud awal. Jadi makmum wajib muwafaqah dengan imam dalam tasyahud awal dari segi meninggalkan, bukan melakukan. Bukan ketika imam melakukan tasyahud awal, maka makmum diperbolehkan meninggalkannya dan langsung berdiri secara sengaja. Tetapi makmum disunahkan kembali duduk jika ia langsung berdiri secara sengaja selama imam belum berdiri. Sebaliknya, jika makmum langsung berdiri karena lupa, maka ia wajib kembali duduk untuk mutaba'ah atau mengikuti imamnya. Sama halnya ketika makmum masbuk menyangka kalau imamnya telah mengucapkan salam, kemudian ia berdiri tetapi ternyata imamnya belum mengucapkan salam, maka ia wajib kembali meskipun setelah imam mengucapkan salam, dan ia tidak diperbolehkan berniat mufaraqah pada saat itu. Perbedaan antara makmum yang berdiri secara sengaja dan makmum yang berdiri karena lupa adalah bahwa makmum yang berdiri secara sengaja melewatkan fadilah atau keutamaan muwafaqah sebab kesengajaan berdirinya, sedangkan berdirinya yang lupa tidak dianggap sehingga seolah-olah ia tidak berdiri sama sekali. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 11, makmum menyusul atau mengikuti imam. Sekiranya ia bertakbiratul ihram setelah imam selesai dari takbiratul ihramnya, ia tidak mendahului imam dengan 2 rukun fi'li secara sengaja dan tahu. Ia tidak terlambat 2 rukun fi'li dari imam tanpa didasari udzur. Dengan demikian, apabila makmum membarengi imam dalam takbiratul ihram meski hanya sebatas ragu apakah bareng atau tidak, maka sholat makmum tidak sah. Makmum dalam membarengi imam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu muqaranah atau makmum yang membarengi imam yang haram dan menyebabkan tidak sahnya sholat makmum, yaitu muqaranah dalam takbiratul ihram. Yang kedua, muqaranah yang sunnah, yaitu muqaranah dalam membaca amin. Yang ketiga, muqaranah yang makruh dan yang menghilangkan fadilah jamaah jika dilakukan secara sengaja, yaitu muqaranah dalam perbuatan-perbuatan sholat seperti ruku, sujud dan seterusnya dan salam. Kemudian yang nomor 4, muqaranah yang mubah, yaitu muqaranah dalam selain muqaranah haram, sunnah dan makruh. Yang kelima, muqaranah yang wajib, yaitu muqaranah dalam rukun yang apabila makmum belum sempat membaca Fatihah bersama imam, maka ia tidak perlu membacanya karena telah ditanggung imam. Itulah tadi penjelasan dari fasol tentang syarat-syarat menjadi makmum. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.